warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang kami hormati, terlebih khusus Fadilatul Syekh Ahmad As-Sawahili hafizahullah ta'ala yang telah hadir bersama kita. Alhamdulillah kita pada malam hari ini ada tamu yang mulia, yaitu Syekh Ahmad As-Sawahili yang sebelumnya ziarah ke rumah kami terlebih dahulu, dan beliau hadir ke sini atas rasa kangen saya pribadi keluarga bersama beliau. Selanjutnya dalam hal ini kita bersama-sama mengajak menimba ilmu dari beliau mengenai ilmu tajwid Al-Qur'anul Karim. Jadi beliau hadir di sini semata-mata ingin mengajak kita mentadabburi Al-Qur'an. Itu saja yang kami bisa sampaikan. Selanjutnya mudah-mudahan kita bisa manfaatkan saat-saat yang berharga ini. Demikian kami akhiri. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillahi ajma'in. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin wat-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعله شاهدا لنا علينا. اللهم علمنا كما علمت إبراهيم وفهمنا كما فهمت سليمان واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. أيها الحاضرين جميعا في هذا المصلى المبارك، مصلى عملية الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا وعامرا بالذكر والتعمير وما تقيمونه في الأنشطة في هذا المسجد هو خير lana wa khairul lakum wa khairul li jami'i al-ummah al-islamiyah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat Islam dan segala nikmat. Alhamdulillah. Jemaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bersama-sama di sini di malam ini yang sangat istimewa, berkumpul di musalla ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita waktu yang barakah insyaallah. Dan alhamdulillah di malam hari ini insyaallah mungkin kita hanya sekedar
tadarus di dalam agama atau dalam ilmu Al-Quran, dan juga mudah-mudahan harapan saya insyaallah ketika ada waktu insyaallah mungkin saya mampir ke sini, ya, mampir ke sini hanya mungkin berkunjung atau ada kajian, atau yang penting kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ayyuhal hadirin rahimakumullah. Di malam hari ini insyaallah kita akan belajar, dan sebelumnya ada sedikit nasihat untuk yang mau baca Al-Quran, dan untuk yang ada niat yang serius, yang ikhlas, yang untuk yang mau hafal Al-Quran. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Ibnu Uthman radhiyallahu anhu, hadis muttafaqun alaih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebelumnya saya mau menyampaikan siapa saya. Ya, siapa saya? Mungkin saya orang yang sederhana bahasanya, ya, bahasa yang sederhana, ya. Jadi mungkin ada yang nyambung, ada yang tidak, ya. Akhirnya sebelum keluar dari masjid, saya minta maaf sama bapak-bapak di sini, ya. Mohon maafkan saya, ya, karena bahasa saya kurang lancar dan posisi saya bukan di sini sebenarnya, ya. Jadi biar bapak-bapak melihat ini hamba Allah yang belum bisa bahasa Indonesia yang baku, ya, baru kemarin Jumat kemarin disuruh isi khutbah dengan bahasa Indonesia, tapi sebenarnya berat, tapi alhamdulillah sudah ada solusi. Ya, solusinya itu mungkin khutbah yang pertama bahasa Arab, tapi khutbah yang kedua bahasa Indonesia. Ya lumayan bagus, ya. Ya, bukan semua full bahasa Indonesia, nanti pingsan saya. Ya, gitu. Baik, untuk talibul ilm, untuk yang mau baca Al-Quran atau yang mau hafal Al-Quran, ya. Jadi sebelumnya pasti kita harus ada kesepakatan. Yang pertama, yang terutama itu, hal yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mau baca Al-Quran, ketika mau laksanakan ibadah, ketika mau hafal Al-Quran, dan juga kalau ada di antara kita atau di antara seorang muslim yang mau hafal Al-Quran, itu lebih sulit juga. Ikhlasnya, keikhlasan itu lebih sulit. Ya, jadi perlu keikhlasan. Ada salah satu cerita, kalau nyambung insyaallah, ya. Salah satu orang masuk ke musalla itu di Arab Saudi, ya. Ini ustadz saya
menyampaikan. Salah satu orang masuk ke masjid, mau masuk dalam masjid, sholat. Posisinya dia di sini, ada dua orang di sini lagi ngobrol, musala kecil. Berarti suaranya nyampe, kedengaran. Dia sholat yang benar sekali. Ya mudah-mudahan yang ikhlas. Tapi ada dua orang ngomong, oh lihat ini orangnya Masya Allah sholatnya sangat luar biasa. Dia lagi dalam keadaan salat, dia bilang saya juga puasa. Paham? Dia dalam keadaan salat, dia bilang ke dua orang, saya lagi puasa juga. Berarti dia kurang ikhlas, pasti itu riya. Ya, jadi kesimpulan itu, ketika saya mau laksanakan ibadah, pasti harus ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena orang lain, bukan supaya ada orang yang ngomong tentang saya, oh salatnya bagus atau suaranya bagus. Itu lebih sulit, keikhlasan itu. Ya, dan juga kata para ulama, posisi orang yang menjadi imam selamanya, seumur hidup menjadi imam salat fardu, imam salat tarawih, itu lebih sulit keikhlasan itu. Dan saya pribadi sebagai imam itu saya sudah kerasa juga. Jadi ini sangat bahaya sebenarnya. Jadi kita harus ada keikhlasan. Dan yang kedua, kita mau belajar hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yuta'ti'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, yang mahir baca Al-Qur'an bersama malaikat, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yuta'ti'u fihi, dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan bacaannya itu sulit dan terbata-bata, wa huwa 'alaihi syaq, sulit, lahu ajran, maka dia mendapat 2 pahala. Ya. Jadi ini alhamdulillah kabar gembira dari Rasulullah SAW kepada kita, bahwa ada orang yang masih terbata-bata bacaannya. Alhamdulillah, seorang mukmin itu ketika membaca Al-Quran bisa mendapat 2 pahala. Pahala yang pertama karena terbata-bata, ya. Pahala yang kedua karena sulit, ya. Itu 2 pahala. Jadi kita pasti harus keikhlasan, dan juga ingatlah hadis ini. Mudah-mudahan kita selalu bersama malaikat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka mendapat pahala yang besar. Ketika membaca Al-Quran, sebelumnya ada keikhlasan, akhirnya bisa dapat
pahala yang besar. Inilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an ada beberapa adab ketika kita membaca Al-Qur'an. Di antaranya istihdar 'azamatullah Subhanahu wa taala wal khusyu'. Kita mengambil khusyuk. Yang pertama khusyuk. Bagaimana kita mendapat khusyuk di dalam bacaan Al-Qur'an? Ya, alhamdulillah dengan bahasa negara ini, bahasa kita, alhamdulillah masih ada Quran dengan terjemah dengan bahasa Indonesia. Alhamdulillah kita bisa lumayan paham ayat ini tentang apa. Ini ayat tentang neraka. Ini ayat tentang surga. Ini ayat tentang cerita Nabi. Ini ayat tentang orang mukmin yang mau masuk surga. Ini tentang orang kafir yang mau masuk neraka. Ini tentang hari kiamat. Ini tentang sebelum hari kiamat. Ini tentang dunia. Ini banyak sekali. Jadi Al-Quran itu adalah minhajul hayah, pelajaran hidup, kalau benar bahasanya, untuk hidup kita, mengisi apapun yang di dalam agama kita melalui dua jalur, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kita menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran sambil belajar apa yang di dalam Al-Quran. Yang terutama kita belajar juga di dalam Al-Quran, kita keluar sedikit, At-Tauhid. Ketika ada Tauhid dan Arkanul Islam dan amal salih, insya Allah tidak masalah, agama kita masih benar. Tetapi ketika tidak ada tauhid, tapi ada arkanul Islam, walaupun kita tetap orang Muslim, tapi tidak ada tauhid. Tauhid itu apa? Bisa ada syirik, bisa ada, ya, berarti Islam kita sudah dihancur. Kesimpulan itu, Al-Quran dan As-Sunnah ini hanya saja dua jalur yang kita dapat. Rasulullah SAW bersabda, Al-Qabidu ala dini kal-qabidi ala al-jamr. Seorang mukmin yang benar-benar, seorang yang megang agama seperti orang yang pegang bara api. Ya, ini di dalam Al-Quran. Dan yang kedua, adab yang kedua, at-ta'addub athna al-qira'ah, fala harakata mustamirrah wala dhahik. At-ta'addub, kita pasti harus ada adab. Tidak boleh misal bergerak terus, ya, dan juga ketawa atau putus-putus ayatnya. Contohnya ketika kita baca tiba-tiba ada yang ngomong atau kita yang mulai ngomong, jadi putus-putus ayat. Cara ini menghilangkan rasa khusyuk, ya, rasa khusyuk. Berarti kita harus hati-hati ketika kita membaca Al-Quran. Jadi di antaranya adab-adab itu tidak bergerak terus. Itu namanya dalam bahasa Arab al-harakatul mustamirrah. Al-harakatul mustamirrah, bergerak terus. Dan yang kedua, wala dhahik. Oh, ada cerita lucu, ya, putus ayatnya. Ya,
cerita lagi, ketawa. Oh, kembali baca, cerita lagi. Itu kurang adab sama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang di dalam Al-Qur'an. Dan juga sebelum mulai baca Al-Quran, ada amalan yang sangat luar biasa. Ya, ada sebagian ulama di zaman ini yang kami dengar, ya, seperti Syekh Saleh Al Fauzan, Syekh Ibnu Baz yang saya dengar, ya. Ketika mau melaksanakan ibadah dimanapun, di mana saja, mulai dengan 2 rakaat dulu. Ketika membaca Al-Quran, mulai dengan 2 rakaat dulu. Ketika menuntut ilmu, setiap hari baca Al-Quran. Dan juga di dunia, urusan dunia juga. Saya seorang pribadi yang nonton video terus tentang pesawat, ya, enggak kelihatannya, ya, orang yang suka pesawat terus terbang tapi sudah tidak jadi, sekarang udah dalam mimpi saja, ya. Tapi ada salah satu pilot ketika mau terbang, sebelum terbang sholat 2 rakaat. Ini urusan dunia juga, ya, urusan dunia juga. Sebelum melaksanakan apapun, mau lakukan apapun, jadi sholat 2 rakaat. Apalagi kalau kita mau melaksanakan ibadah, ya, kita sholat 2 rakaat. Walaupun kita mau baca Al-Quran, ini ibadah, ya, salah satu ibadah. Tapi baca Al-Quran, sholat 2 rakaat, kemudian membaca Al-Quran. Wala tata'u, ya, yang tata'u, apa makna tata'u? Manis-manisan. Oh, udah ingat saya. Ya, ketika membaca Al-Quran muap terus. Ya, jadi ini kurang adab juga, termasuk sebagian ulama kata, atau yang berdakwah juga, ya, ini termasuk kurang adab sama Al-Quran, ya. Kalau mau terus, ya, kemudian baca mau terus, oh, ya, itu kurang adab juga, ya. Waddu'a, ini yang saya sudah sudah sampaikan tadi yang barusan, ya. Ad-du'a, jadi habis salat, alhamdulillah. Jadi habis salat mungkin minta sama Allah, ya, doa. Wa tahiyatun nafs, dipersiapkan diri sebelum membaca Al-Quran. Baik. Kaifiyat at-ta'allum, cara belajar Al-Quran, atau ketika mau baca Al-Quran mungkin lebih mudah, alhamdulillah, hanya baca saja, ya. Tapi ketika mau belajar Al-Quran dan mau bagaimana kita menghafal Al-Quran, pertama di antaranya di sini biasanya ketika ada yang menghafal Al-Quran berarti harus apa? Dengar apa? Murattal. Salah besar ketika ada orang yang mau belajar makharij huruf. Salah besar kita mendengar murattal. Kenapa? Ada penjelasan sekarang. Murattal contohnya seperti ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Atau
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kenapa salah besar? Karena lebih baik kita mendengar ada satu macam lagi. Yang pertama yang tadi saya sebutin murattal, dan yang kedua namanya mujawwad. Mujawwad. Apa artinya mujawwad? Contohnya seperti ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Untuk yang mau belajar makharij huruf dulu, dan ini juga yang terutama. Cara yang pertama atau cara yang kedua? Yang kedua. Cara yang kedua. Yang kedua namanya apa tadi saya sampaikan? Mujawwad. Ya, mujawwad. Berarti ini yang benar sebenarnya ketika kita mau belajar makharij huruf. Jadi ini langkah yang pertama. Langkah yang pertama kita belajar makharij huruf, dan yang kedua mendengar mujawwad. Ya, mujawwad. Baik, pertanyaan lagi. Kalau murattal itu untuk siapa? Untuk menghafal bisa. Untuk siapa juga? Untuk yang sudah hafal Al-Quran bisa murajaah. Hafal apa? Baca ulang luar kepala bil ghaib. Ya. Dan juga untuk yang mau mendengar juga. Saya hanya mau dengar juga. Mau dengar saja. Ya. Bisa. Tapi saya bicara tentang yang terutama apa? Untuk yang mau hafal Quran dan untuk yang mau belajar. Ya, murattal untuk siapa dan mujawwad untuk siapa? Ya, mujawwad kesepakatan kita sekarang untuk makharij huruf. Makharijul huruf. Kenapa? Karena ketika kita baca dan salah bacaan kita, berarti bisa berubah maknanya. Contohnya seperti salah satu orang di depan saya baca, tapi itu harakatnya, bukan hurufnya ya, apalagi juga. Jadi yang artinya di surat Nuh ayat 15, Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Tapi ada orang yang salah baca. Dia baca contohnya seperti ini. Alam tarau kaifa khalaqullah. Dengan dhamma berarti artinya manusia yang menciptakan Allah, wal'iyadu billah. Berubah maknanya langsung. Ya, jadi kita sambil jaga makharij huruf ketika belajar Al-Quran, dan juga sambil kita menghindari ya harakatnya, fathahnya, kasrahnya, dhammahnya itu tidak boleh berubah ya, karena bisa juga berubah maknanya. Baik, al-ikthar, berbanyaklah mendengar suara murattal atau mujawwad. Murattal untuk siapa dan mujawwad untuk siapa? Kenapa? Karena ketika kita selalu mendengar
ya, dan sengaja kita banyak waktu mendengar Al-Quran. Ketika kita ada niat mau hafal Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan urusan itu, yaitu apa? Menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena kita selalu mendengar. Cerita saya ketika waktu hafal Al-Quran, saya di rumah saya 24 jam, namanya apa itu? Radio, ya, 24 jam. Berarti pasti ada Quran. Setiap berapa lama? Oh, ada. Setiap berapa menit? Setiap berapa setengah jam misal sudah ada Quran. 1 jam atau 45 menit. Ya, sebelumnya sekarang insya Allah dengan qari siapa, bacaannya dari surat apa, saya langsung persiapkan, buka dari surat misal Al-An'am, saya fokus itu, ikut saja qari'nya, ya. Nanti ketika mau hafal beberapa kali juga bisa jadi ada satu qari lain yang mau baca Al-Quran, bisa mungkin baca yang tadi saya mendengar. Misal baca dari surat Al-An'am 110 misal. Nanti malam ada juga salah satu qari yang 110. Karena setiap qari itu ada program khatam. Ini contoh di surat Al-An'am 110 juga. Saya dengar 2 kali ini 2 ayat. Nanti ketika saya mau hafal, berarti ingat ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan. Dan ayat-ayat yang lain juga. Kalau masih baru ini ayat-ayatnya. Kan Al-Quran semua ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan. Jangan lupa, kita ada Tuhan untuk kita. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika keadaan sujud, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru as-sujud. Muttafaqun alaih. At-tasjil fi dawrat, ini yang kedua. At-tasjil fi daurah kursus, ya. Kalau ada misal kesempatan mau hafal Al-Quran selama waktu berapa, ya 2 bulan, 3 bulan misal, ya, mau hafal yang panjang gitu, ya silakan. Atau langsung masuk, langsung daftar, ya. Ini adalah kesempatan, ya. Apalagi yang waktunya sudah kosong, ya, berarti masih bisa isi waktu dengan Al-Quran. Dan juga kesimpulan itu, ketika kita selalu bersama Al-Quran, Allah selalu bersama kita. Kalau kita selalu bersama Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersama kita. La tahzan, inna Allah ma'ana, bersama kita. Janganlah bersedih, Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita. Baik. Dan juga harus ada keberanian. Bagaimana maksudnya? Keberanian itu adalah ketika ada di antara kita yang makharij hurufnya sangat luar biasa, ya, berarti kewajiban kita untuk memperbaiki makharij huruf, kita maju langsung ke ustadz atau ke ustadz yang sudah makharij hurufnya sangat luar biasa, ya. Tidak apa-apa kalau umurnya sudah bukan kecil, muda, ya. Kalau masih muda, ya, guru saya lebih muda dari saya. Antara guru saya, tapi guru saya yang di sini sekarang, ya, selama saya ada di Indonesia baru dapat Lebaran kemarin.
syekh guru dari Mesir yang sanadnya kuat. Saya punya sanad alhamdulillah juga di riwayat Hafs dan Syu'bah an Asim. Tapi beliau sanadnya kuat sekali. Guru dari Mesir, ya. Tidak apa-apa ketika kita belajar Al-Qur'an, ya. Dan kita saling menyemangati juga, ya. Ketika ada yang lemah, ada yang ya, misal itu kalau ada misal tahfiz atau apa-apa ya di musalla ini yang semoga selalu berkah insyaallah. Dan di antaranya juga musyahadatud durus wat tilawat. Apa artinya? Jadi melihat terus ya dalam video, ya nonton video ya tentang makhraj huruf, ya tentang cara hafal Al-Qur'an, ya cara hafal Quran. Satu halaman kita, bagaimana kita bisa hafal selama setengah jam misalnya, 30 menit. Ada caranya, ya. Dan juga ini tergantung kemampuan kita. Saya mampu hafal dalam 20 menit. Alhamdulillah, ini karunia Allah SWT. Saya bisa hafal dalam 30 menit. Alhamdulillah. Saya hafal dalam 1 jam. Alhamdulillah juga. Saya hanya hafal selama 2 jam, bisa hafal 1 halaman. Saya bisa hafal selama 6 jam 1 halaman. Dalam keadaan semua itu kita ucapkan alhamdulillah. Qalilun daim khairun min katsirun munqati'. Ya, sedikit lebih baik yang sedikit, khairun min katsirun munqati', daripada yang banyak tapi diputus nanti. Ya, sedikit-sedikit. Nanti insyaallah sampai tujuan. Tujuan kita apa? Menghafal Quran, mau memperbaiki makhraj huruf. Jadi pasti di hidup kita ada tujuan, ada target. Di dunia ini juga ada target. Ada yang mau bangunin rumah Allah. Ada yang punya usaha, ada target. Di sini di Al-Quran juga pasti ada target. Target apa? Target bahwa kapan saya mau hafal Al-Quran, kapan saya mau memperbaiki makhraj huruf, kapan saya mau kuatkan hafalan saya, yaitu murajaah sampai lancar sekali hafalan saya. Semuanya itu ada target. Ya. Tidak ada yang kita melaksanakan belum ada target. Atau mau lakukan maksudnya. Ya, tidak ada target, pasti ada target. Ya, saya mau hafal Quran, hanya datang aja mau hafal Al-Quran, tapi nggak ada tujuan. Ya, tujuan saya mau hafal Quran. Langkah yang kedua, dalam berapa lama saya mau hafal Al-Quran? Harus ada tujuan. Tidak apa-apa, 2 tahun dicatat. Tanggal berapa? Dicatat. Ya, kemudian berusaha. Langsung mulai hafal atau murajaah. Ya. Azan sekarang apa? Ya. Insyaallah antara azan iqamat kita langsung mulai insyaallah koreksi ya. Surat Al-Fatihah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang terakhir, ketika membuatkan hafalannya, ya, dan kesepakatan ini semua bahwa ada buku atau bukan, ada Quran yang pribadi, ya. Kenapa? Karena pandangan kita, ya, ketika kita melihat satu gambar Al-Quran, ya, dan tulisannya, ya, sudah terbiasa. Jadi insya Allah bisa ini salah satu kalau dalam bahasa Arabnya sabab dan hal insya Allah yang bisa cepat insya Allah menghafal Al-Quran. Insya Allah kita akan mulai insya Allah di surat latihan, insya Allah mungkin surat Al-Fatihah saja, ya. Mungkin langsung kita mulai, tapi sebelumnya langkah yang pertama seperti biasa, ya, yang saya belajar juga dari guru-guru, ya. Langkah yang pertama saya baca sendiri di sini, ya. Dan yang kedua mohon ikuti, dan yang ketiga insyaallah dikoreksi surat Al-Fatihah insyaallah, ya. Kenapa surat Al-Fatihah? Karena Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, ya. Tidak bakal, ya, sah salatnya tanpa surat Al-Fatihah, tanpa surat Al-Fatihah, ya. Kenapa tanpa surat Al-Fatihah walaupun kita bisa baca Al-Fatihah? Karena pasti mungkin ada kesalahan di salah satu makhraj huruf, ya. Sekarang kita mulai belajar pelan-pelan sampai bisa, karena salah satu rukun surat Al-Fatihah, ya. Qiraatul Fatihah, rukun yang ketiga surat Al-Fatihah. Baik, saya baca sendiri dulu insyaallah, baru langkah kedua kita bersama-sama insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin dalam salatnya. Ya, cara yang kedua bil wasl. Apa artinya bil wasl? Tanpa putus ya, disambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begini caranya. Silakan kita bersama-sama insyaallah ya. Syaratnya ya, ketika kita insyaallah pulang ke rumah, kita mau lihat makharij huruf di kaca atau cermin ya, di kaca. Walaupun ada yang katanya lucu ini gimana ya, enggak. Jadi makharij hurufnya memang kalau lihat ya, lihat makharij huruf ba, ta, jim, ha, kha ya, melalui ini apa namanya cermin ya. Dan yang kedua, ketika kita mau belajar Al-Quran ya, mohon bapak-bapak melihat saja di mulut saya bagaimana cara makhraj huruf ya, dengan sesuai bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau boleh kita ikut cara yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanpa diputus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum dikoreksi, saya mau menyampaikan yang biasanya ada kesalahan ya. Yang pertama di ta'awuz dan basmalah ya. Ta'awuz ada kesalahan yang kita selalu dengar ya. A'uzu ya, ternyata a'udzu. Jadi dengan huruf zal, bukan huruf zai. Dan yang kedua, biasanya kita di sini ikut nadanya. Ya, nadanya di sini. Jadi kesimpulan itu tidak boleh saya kasih suara panjang di posisi yang
yang tidak boleh kasih saya suara panjang, ya, suaranya panjang, di posisi yang tidak boleh kasih suara panjang. Contohnya, biasanya surat At-Ta'awuz dan Basmalah. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita ikut nadanya, A'udzu billahi minasy syaitan. Kenapa panjang di sini? Nirrajim. Dan basmalah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban kita sekarang menyampaikan kepada anak kita ini salah sebenarnya, ya, walaupun sudah diajari di sekolah, ya, sudah diajari di sekolah, ya. Adik-adik yang di sini, ya, ini informasi, bilang aja dari Syekh Ahmad. Ya. Ya gimana ya nanti? Bilang ke gurunya di sana nanti gimana? Ya. Ya, jadi caranya sebenarnya bukan kayak gini. Karena mereka mungkin ada perubahan nanti. Ya. Makanya, jadi di Al-Qur'an tidak boleh kita ikut nadanya kecuali kalau sudah yang terutama itu sudah kuat, yaitu adalah makhraj huruf. Bagus. Makhraj huruf ini yang terutama dulu. Baru silakan kalau mau ikut nada apapun ya silakan. Ya. Tapi ta'awuz dan basmalah itu dipanjangi terus. Dan di dalam surat Al-Fatihah juga. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kesalahan di sini Rabbil Alamin. Dan juga Alhamdulillahi. Bacanya seperti al. Jadi tidak boleh qalqalah. Lamnya bukan qalqalah, ya. Ya, jadi dimatiin huruf lam karena kayak di atasnya apa? Sukun. Ya. Alhamdulillahi bukan al. Nah, kalau bergerak berarti salah ini, ya. Kita alhamdulillah ada apa namanya? Ada harakat, berarti insyaallah kita bisa fokus insyaallah, dan pelan-pelan dan dengan perjalanan waktu ketika kita menuntut ilmu Al-Qur'an insyaallah kita insyaallah bisa. Ar-Rahmanir-Rahim mirip yang di basmalah. Ar-Rahmanir-Rahim yang seperti biasa, ya. Ya, baik. Maliki Yaumiddin juga ada suara panjang, kepanjangan kadang. Maliki Yaumiddin. Selanjutnya juga Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah langsung. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, tidak ada yang suara panjang, tidak ada yang lebih panjang dari yang saya tadi baca barusan. Ihdinas siratal mustaqim, huruf sad juga. Dan al-mustaqim ada huruf qaf. Ya, kita kadang baca al-mustaqim, salah. Ya, tetapi yang benar huruf qaf. Huruf qaf yang al-mustaqim kurang mantap, ya, kurang kuat. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Dan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, bukan ghairi. Ghairi itu sudah masuk huruf apa? Di dalam bahasa Indonesia. Ghaib tidak ada di dalam bahasa Arab memang. Ya, jadi bukan ghairi. Ghairil maghdubi 'alaihim, ya. Waladhdallin. Ada juga salah satu huruf yang kita mungkin selalu dengar, huruf lam dalam bahasa Arab. Kalau tebal banget huruf lam itu berarti bisa jadi huruf L. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah. Alhamdulillah agak tipis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin.
ujung lidahnya posisinya di langit-langit. Posisi lidah yang bagian atas itu di langit-langit, di gusi. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba. Alhamdulillah. Ada yang gerak di sini. Dimatiin huruf lam. Alhamdulillah. 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 Baik. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Baik. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Baik, kita ambil satu lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Kesimpulan itu adalah tidak boleh suaranya bukan Mantul. Apa itu? apa kosakata ini udah bingung saya. Apa? Ya apa dong? Tidak sama. Mantul. Mantul itu artinya apa? Kol-kola. Ini kosakata baru. Tebal. Tebal. Hai. Ini yang saya belajar ya. Oh, ya, tebal. Ini baru saya dengar. Panjang maksudnya. Ya. Tapi belajar satu lagi ya, satu kosakata ya. Ya. Baik. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi Ar-Rahmanir Rahim tidak boleh suara panjang. Ya. Tidak boleh ikut nadanya. Ya. Kita hanya ikut apa? Makhraj huruf saja ya. Ya. Fokus saja makhraj huruf, tidak boleh fokus nadanya. Nadanya pinggirin dulu. Ya, pinggirin dulu. Sekarang kita fokus makhraj huruf. Nadanya kalau sudah makhraj hurufnya kalau sudah bagus, sudah sangat luar biasa, baru mulai di nadanya. Ya, nadanya juga ada apa namanya? Ada maqamat. Maqamat itu artinya apa? Nada. Macam apa ya? Nada bayan, nada ijaz, nada kurdi, nada nahawan, banyak ya, terserah mau milih apa. Tapi yang penting yang terutama itu harus kuat, yaitu makharij huruf. Baik. Siapa saja di sini yang insyaallah di antara bapak-bapak yang mau mulai, insyaallah dikoreksi surat Al-Fatihah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sebelum lanjut, ya, saya ingat melalui bacaan Bapak ya mohon maaf. Mungkin bisa ikutin saya saja. Langkah pertama santai. Ya. Bukan, maksud saya yang tadi beda bacanya ketika Pak siapa? Pak Irsyad. Irsan. Pak Irsan ya. Jadi kalau bacanya tadi Masya Allah kayak kaku gitu ya. Sakit belakang. Iya. tapi bacaannya juga ikut. A'udzu billahi, beda sama a'udzu billahi minasyaitonir. Iya. Karena saya sudah pernah juga. Jujur, bukan ada apa-apa. Saya pernah juga seperti beliau di sini imam. Jadi a'udzu, napasnya hilang. Kalau saya pribadi ya, napas saya hilang. Karena saya kaku banget ya bacaannya, keras gitu Pak. Gimana ya? Karena baru jadi imam waktu itu, masih muda banget ya, umur 17. Ya. Jadi coba ya mungkin ini salah satu ya adab juga, yang cara duduk juga ya, tahiyat akhir atau tahiyat awal pertama ya, seperti ini.
Ya, iftiras atau iftiras saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Sekali lagi. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf, boleh diulang siratal ghairil maghdubi alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Iya. Alhamdulillah lumayan bagus. Karena sebelum sesudah. Jadi kalau saya minta diulang, jadi karena kayak ada kesalahan. Jadi seperti ghairi. Ya, ghairi suara yang ujung itu suara ghain ya harus keluar sedikit. Ya. Ghairil maghdubi di maghdubi ya. Ghairil maghdubi alaihim ya. Istiqolah. Ya, betul. Masyaallah. Baik, syukran Pak Irsyad. Siapa lagi? Harus kita. Saya nggak berani milih siapa-siapa ya. Karena udah di atas saya. Kurang enak. Ya, kurang enak kayak gini. Saya milih-milih ya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Boleh lanjut, nanti saya jelaskan. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, waladhalin kurang banyak. Ya. Habis. Gak apa-apa. Keterangan sedikit di Maliki Yaumiddin dan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di ujung dua ayat ini ya, Maliki Yaumiddin. Huruf nun Maliki Yaumiddin. Huruf nun. Yang terakhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Dengan Bapak siapa? Zaki. Pak Zaki. Ya. Pak Zaki. Baik. Pak Zaki tadi benar bacanya. Tapi ada sedikit kesalahan di huruf nun. Caranya bukan seperti yang tadi Pak Zaki baca ya. Contohnya kayak gini tadi ya. Mungkin dicermin nanti. Ya. Maliki
yaumiddin. Tidak boleh tutup. Ya, tetap terbuka ini apa namanya? Bibirnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah ini. Tidak boleh tutup. Tetapi yang benar Maliki yaumiddin. Suaranya udah keluar sambil senyum. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sambil keluarin huruf ini saja, Pak. Ya, yang ujung dua ayat ini. Wa iya. Siapa lagi? Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Boleh sekali lagi? Maliki yaumiddin. Huruf lam maliki, bukan maliki kayak hampir mau huruf ra. Maliki yaumiddin. Betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, baik. Kurang sedikit walaupun madnya. Yang tadi huruf lam Maliki ya. Mungkin ini saja. Ya, dengan masa Maftus ya. maftu. Siapa lagi? Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sekali lagi. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi putus. Habis Ustaz. Ya, baik. Ya. Bisa kalau misal takut misal mau putus bisa berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa putus di 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim supaya bisa mengambil nafas lagi biar bacaannya menjadi stabil. Ada sedikit juga di Maliki yaumiddin ya. Karena mungkin agak sulit ya Maliki yaumiddin. Kayak mau huruf ada 1 atau 2 atau 3% mau huruf ra, hampir mau huruf ra. Ya, Maliki ya. Maliki yang murni huruf lam. Maliki yaumiddin. Baik, ini saya dengan Pak siapa? Abu Isa. Ya, biar Abu Isa. Abu Isa. Abu Ihsan. Abu Isa ya.
Jadi kalau saya mau kenal satu persatu berarti baca dulu ya. Baik. Syekh, Ah, saya bertanya. iya. Kalau misal kita mengucap iyyaka na'budu, apakah harus kembali budu atau budu? Iyyaka na'budu. Jangan apa? Kembali ya. Kembali budu, iyyaka na'budu. Budu. Jadi dia huruf marok bakaril huruf bu, kembali du juga. Iya, iya. Saya dapat jawab seperti ini juga. Mungkin mirip, mungkin jawabannya langsung. Mungkin kalau ilmu tajwid dan cara makhraj huruf itu mungkin baru muncul di zaman yang setelah zaman tabi'in atau setelah zaman Rasul SAW. Karena cara yang sudah terkenal di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, dengan cara talaqqi saja. Karena Rasulullah yatalaqqa al-Quran min Jibril. Rasulullah belajar bersama Jibril, malaikat Jibril alaihissalam dengan cara talaqqi. Ya, dengan cara talaqqi. Musyafahah itu artinya talaqqi. Jadi langsung semata-mata duduk di hadapan Rasulullah SAW supaya diajari Al-Quran. Ya, kalau ilmu tajwid dan makhraj huruf atau caranya, cara setiap huruf atau apa, itu baru muncul setelah zaman Rasulullah SAW. Jadi kalau pertanyaan Pak Irsan, ya, mungkin jawab saya, kita melihat saja berkualitas hurufnya. Ya, berkualitas hurufnya. Apakah kualitas hurufnya apakah benar atau tidak? Biarin aja kalau misal maju mundur ya, itu tidak masalah. Saya mau dengar. Pak Irsan coba baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa saya melihat dua cara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cara yang kedua, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. sama saja, ya. Tapi itu mungkin tambahan dari ulama-ulama, ya, harus apa namanya, maju mundur, ya, lebarin atau ya, sama saja. Kalau saya dengar kualitas hurufnya yang penting, alhamdulillah. Kalau cara saya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak mundur saya. Baik. Ada yang mau nanya atau mau dikoreksi ayatnya? Nanya. Kalau na'budu itu bisa merubah artinya jika dipanjangkan wudunya. Gimana maksudnya? Bisa merubah makna dan arti. Na'budu dengan na'budu. Kalau na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau saya lihat ini maknanya tidak berubah, tapi cara bacanya. Ya. Di Al-Quran, ini kesimpulannya, di Al-Quran tidak semua setiap huruf yang berubah maknanya. Tidak semua Al-Quran, ya, tapi kebanyakan. Ya. Tapi kita pasti harus belajar Al-Quran dengan sesuai harakatnya apa saja yang di dalam Al-Quran. Dan juga kita mencari bacaan yang benar sekali, ya, dengan harakatnya apa, fathah atau kasrah atau dhammah. Ya, ini kesimpulan. Dan juga kalau berubah maknanya atau tidak itu di kebanyakan banyak di ayat-ayat Al-Quran, ya. Tapi ada sebagian tidak, seperti tadi iyyaka na'budu, tidak. Tapi caranya, ya, cara membacanya salah. Berarti kewajiban kita juga harus memperbaiki makhraj huruf dan juga posisi
yang kita boleh kasih suara. Seperti apa? Mad. Yang mad itu kita boleh kasih suara. Ya, suara panjang. Ya, baik. Ada juga yang mau nanya atau dikoreksi? Tidak. Koreksi Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين. Yang kedua benar sekarang. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hampir. Habis. Ya, Habis. baik. Jadi tadi di Malik Yaumiddin. Ya, Malik Yaumiddin agak sulit. Jadi insya Allah nggak apa-apa ya. Jadi kalau kita pulang insya Allah ke rumah kita bisa insya Allah belajar apa yang kita sudah belajar di sini insya Allah ya. Hanya di waladhdallin saja dengan Pak siapa? Abu Naila. Oh, Naila. Baik. Abu Naila. Mama Fudi. Ada yang Mama Fudi. aja. Oh, khusus Mama Fudi katanya. Abu Farid. Nandi. Azan. Kalau sekarang masuk baik saja ya, mungkin tambahan 2 menit ya, baik saja mungkin sampai sini kita cukup insyaallah. Dan juga alhamdulillah saya senang bertemu dengan jamaah musholla ini. Di musholla ini walaupun musholla kecil tapi sangat luar biasa di sini. Ya, kecil tapi sangat luar biasa jamaahnya. Yang saya dengar alhamdulillah kegiatan di sini alhamdulillah sangat luar biasa. Dan juga saya senang ketika saya sholat di musholla. Kemudian apalagi kalau misal masya Allah lebih kuat di sini ya, kegiatan agamanya gitu ya. Jadi alhamdulillah saya selalu bersyukur alhamdulillah bertemu dengan musholla ini yang semoga insyaallah musholla ini menjadi musholla yang barakah. Amin. Insyaallah, dan insyaallah kita menjadi khalifah-khalifah di bumi ini insyaallah. Dan anak kita dan semua insyaallah keturunan kita ya. Mudah-mudahan insyaallah kalau ada waktu dari saya insyaallah mungkin insyaallah saya akan kembali ke sini bertemu sambil silaturahim ya, sambil insyaallah mungkin belajar Al-Quran di dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, dan juga insyaallah semoga malaikat disebutin nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, ini saja yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nakhtim bi du'a kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.